Jemaat Minggu tanggal 3 Mei 2020. Salam Bapak dan Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah di hari Minggu tanggal 3 Mei 2020. Saya akan menyampaikan berita jemaat bagi kita. Pertama, kami mengucapkan selamat merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi Bapak dan Ibu saudara-saudari sekalian. Kedua, berdasarkan himbauan pemerintah dan Majelis Sinode GKI dalam masa pandemi COVID-19, maka ibadah minggu, kebaktian keluarga, kategorial dilaksanakan secara mandiri oleh anggota jemaat di rumah masing-masing. Ketiga, untuk ibadah minggu, Majelis Jemaat bersama dengan tim ibadah online melayani memandu ibadah secara online melalui akun YouTube dan Facebook Gereja Eka Sinta Menteng. Keempat, persembahan syukur anggota jemaat dapat diserahkan kepada bendahara jemaat atau diserahkan ke dalam kotak yang telah disediakan di kantor BPH pada setiap hari kerja, hari Selasa sampai dengan Sabtu, atau dapat juga ditransfer melalui rekening BPH pada Bank Pembangunan Kalteng. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota jemaat yang tetap mendukung kegiatan dan pelayanan gereja melalui berbagai bentuk persembahan syukur. Kedua, ucapan terima kasih kepada Ibu Pendeta Yuliantina STH, Penetua, Diakon, dan tim ibadah online yang melayani ibadah kita pada minggu ini. Demikian berita jemaat. Salam sehat, tetap tenang, tetap di rumah, selalu bersafaat supaya pandemi COVID-19 cepat berlalu. Salam. Saat teduh, kepada sidang jemaat dimohon untuk berdiri. Kita akan tabiskan ibadah kita pada hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menyanyi dari Kidung Pujian Satu Hal Yang Kurindu. Satu
Marilah kita berdoa, menyesali dosa kita, dan memohon pengampunan Tuhan. Kita berdoa. Kami datang menghampiri tata-Mu yang kudus, Bapa. Walaupun kami manusia penuh dengan dosa dan kesalahan, baik melewati tutur kata, pikiran, tindakan, dan perbuatan kami, baik yang kami sengaja ataupun tidak kami sengaja, kami mohon pengampunan dari Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan pada hari-hari selanjutnya tidak menghalangi kami untuk menerima berkat daripada-Mu. Biarlah kasih setia dan kemurahan yang Tuhan nyatakan dalam perjalanan hidup kami kembali mampu menjalankannya dengan baik. Terima kasih Bapa. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebab aku ini Tuhan Allah-Mu, memegang tangan kanan-Mu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13. Kembali kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40, bait yang pertama sampai bait yang kedua, Ajaib Benar Anugerah. Kita akan menaikkan doa syukur dan doa pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu sebab kami selalu dalam pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami merasakan tuntunan tangan Tuhan di setiap suka duka kami, sehingga iman kami semakin kuat bertumbuh. Terima kasih atas semua berkat-Mu yang kami terima. Ajarlah agar kami tidak menyia-nyiakannya. Sesaat lagi kami akan membaca kebenaran firman-Mu dari kitab Mazmur pasal 23 ayat pertama sampai ke-6. Hadirkanlah kuasa Roh Kudus-Mu agar apa yang kami baca dan dengar terpatri sebagai pedoman dan suluh kehidupan kami. Hadirlah ya Bapa, kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab bagi kita berdasarkan Nas Almanak GKE untuk hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 diambil dari kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6 yang demikian bunyinya. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku.
Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Lukas 11 ayat 28. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan segala orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kembali kita menyanyi dari PKJ nomor 255. Firman-Mu kupegang selalu. Pemberitaan firman Tuhan hari ini sesuai dengan nas amanat Gereja Kalimantan Evangelis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat pertama hingga ayat yang ke-10 dengan perikop gembala yang baik. Sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kembali kepadamu Bapa atas kesetiaan yang Kau nyatakan bagi kami hari ini. Biarlah firman-Mu hari ini akan menjadi kekuatan dan semangat yang baru ketika kami masih diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk boleh menjalankan hari-hari kehidupan kami dengan baik.
Biarlah sepanjang hidup kami seturut dan setuju dengan kehendak dan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu dan berkati kami semua. Ajar kami senantiasa untuk mulai melakukannya dalam perjalanan hidup kami tiap-tiap hari. Berfirmanlah bagi kami semua, karena kami siap mendengar dan kami siap pula untuk melakukannya. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Ibu Bapa, sidang jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, Yohanes pasal yang ke-10 ayat pertama hingga ayat yang ke-10, perikop kita berbicara gembala yang baik. Pengenalan kita terhadap seseorang dan sesuatu yang sangat mempengaruhi kepercayaan kita padanya. Maka ada istilah tidak kenal maka tidak sayang. Karena itu kata sayang dalam ungkapan tersebut mengisyaratkan makna percaya atau mempercayai. Maka jangan sampai salah mengenal seseorang dan sesuatu karena akan mengakibatkan salah percaya. Mempercayai sesuatu seperti makanan, minuman, fasilitas dan aksesoris bendawi tanpa mengenal kualitas dan manfaatnya lebih dahulu bagi kita akan menjadikan kita terjebak dalam sifat konsumersif atau konsumtif, apalagi mempercayai seseorang, teman, rekan, relasi tanpa mengenal secara lebih akurat juga akan mengakibatkan pemborosan melalui investasi waktu, tenaga, dan perhatian kita. Sidang jemaat, jadi jangan sampai mempercayakan diri secara keliru kepada seseorang siapapun. Perumpamaan Yesus pada Yohanes pasal 10 ayat pertama hingga ayat yang ke-10 menggambarkan pekerjaan dan tanggung jawab sehari-hari seorang gembala. Setiap orang atau setiap hari gembala itu memasuki kandang melalui pintu, bukan dengan memanjat dari tempat lain. Lalu ia membawa kawanan dombanya keluar ke tempat yang banyak rumputnya. Ia harus melindungi kawanan domba itu dari penyamun dan serigala. Pada malam hari ia membawa kawanan domba itu pulang ke kandangnya kembali. Hal itu adalah hal yang biasa bagi orang-orang Yahudi dan banyak kesusastraan mereka mengenal gembala. Misalnya dalam Mazmur 23 yang menyatakan Allah sebagai gembala yang memelihara kawanannya. Sidang jemaat kekasih Tuhan, tanggung jawab Tuhan sebagai gembala atas kehidupan umat manusia tidak berlangsung secara sepihak, tapi kedua pihak sama-sama aktif. Artinya Tuhan menanggung jawab kita, tetapi kita pun meresponinya secara serius dan cerdas adanya. Kutipan ayat 3 mengatakan kepada kita untuk Dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar, menggambarkan hubungan di antara gembala dengan umat yang digembalakan. Hasil dari hubungan yang benar di antara gembala dengan umat gembalaannya adalah digambarkan melalui ayat yang kelima dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10. Tetapi seseorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing itu tidak mereka kenal, menghasilkan saling mengenal yang benar dan saling percaya. Bu Bapak, sidang jemaat kekasih Tuhan, setiap kita berharap maksimal dalam seluruh tanggung jawab hidup kita, sehingga seluruh potensi yang ada kita kerahkan seluruhnya. Namun di balik ketiga unsur pendukung tersebut diperlukan satu hal yang lebih penting, yaitu hidup yang tergembala, atau dengan kalimat lain, hidup secara teratur dalam 1 Korintus 14 ayat 40. Untuk menghasilkan hidup yang teratur harus didahului dengan kerelaan menyerahkan diri dalam tuntunan Tuhan sebagai sang pengatur atau gembala agung. Dalam hidup kita
sehingga kita tidak salah arah. Untuk itu, Ibu Bapak dan jemaat kekasih Tuhan, ada dua sikap hidup yang tergembala sangat penting kita bangun. Pertama, percaya dan dipercayai Tuhan. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Percaya kepada Tuhan itu tidak bersifat situasional, artinya terpercaya tergantung situasi dan kondisi. Percaya kepada Tuhan tidak bersifat emosional, artinya percaya tergantung perasaan yang berubah-ubah. Percaya kepada Tuhan sejatinya memiliki makna mengenal, mempercayai dan mengandalkan Tuhan satu-satunya sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hidup kita untuk mendapatkan hidup kekal sebagai tujuan utama dari semua gerak hidup kita di muka bumi ini. Segala sesuatu tanpa iman atau percaya tidak akan mungkin terjadi. Bu Bapak, sidang jemaat kekasih Tuhan, jadi jika segala sesuatu telah dilakukan di dalam keteraturan berdasarkan iman atau percayanya kepada Tuhan, maka apapun dan seberapa banyak pun yang kita peroleh dan hasilkan akan kita pergunakan dan kelola sebagai sesuatu kepercayaan dari Tuhan kita. Semua orang bisa percaya Tuhan, tetapi belum tentu semua dipercaya. Kedua, menjadi pengikut Tuhan dan bukan ikut-ikutan. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang asing. Ayat yang kelima dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10. Ada banyak orang hanya menjadi korban dari tren yang selalu bersifat temporal, tren busana, tren kesehatan, tren pola makan dan minum, padahal bukan suatu kebutuhan. Itulah yang disebut dengan ikut-ikutan. Sejatinya berhadapan dengan Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kita dipanggil untuk menjadi pengikut yang benar. Pengikut yang benar tidak didorong oleh motif-motif sesaat atau nikmat dunia, tapi menjadi pengikut oleh daya tarik nikmat hidup kekekalan yang tergantung oleh kesenangan apapun. Mengikuti jejak langkah Tuhan sebagai Gembala Agung akan membuat kita cerdas dalam memilih apa yang berguna dan berfaedah dalam kehidupan kita. Hari ini Gereja Kalimantan Evangelis merayakan Hari Pendidikan Gereja. Bapak yang sedang jemaat kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama menjadi gembala yang baik untuk menjadi sesuatu yang menjadi berkat buat orang lain, supaya hidup kita pun diberkati oleh Tuhan. Dan Yesus memberkati dan menyertai kita sekalian. Amin. Kita naikkan syafaat kita. Kita berdoa. Kami berterima kasih dan bersyukur padamu Bapa atas kasih setia dan kemurahan yang Kau nyatakan dalam perjalanan hidup kami. Kami percaya hari-hari selanjutnya pun Tuhan, Engkau senantiasa menjadi gembala yang setia, yang senantiasa hadir dalam perjalanan hidup kami. Jadikanlah kami domba-domba yang taat, domba-domba yang patuh, domba-domba yang setia kepada Tuhan. Biarlah kami selalu mengenal akan kasih, akan kemurahan dan penyertaan daripadamu. Sebelum kami menaikkan rangkaian syafaat kami, ampuni segala dosa dan salah kami, sehingga apa yang kami minta hari ini layak di hadapan-Mu yang kudus. Bapa di surga, kami berdoa bagi orang-orang yang sakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit, yang sedang berjuang pada saat ini. Biarlah melewati para medis, para jurawat, para dokter, orang-orang yang merawat, bahkan alat-alat yang mendukung kesembuhan dan pemulihan, bahkan obat-obatan yang dimakan dan yang diminum, bahkan pula kehadiran orang-orang yang ada di sekitar dan seputarnya, memberikan semangat dan dorongan untuk pulih dan sembuh, khususnya pada saat ini ya Tuhan, yang terjadi di kota Palangkaraya,
COVID-19. Ada banyak saudara-saudara kami, orang-orang yang kami kasihi, berjuang, bahkan mereka telah pergi. Biarlah Bapa di surga, apa yang telah dilakukan oleh para medis, para jurawat, boleh menyembuhkan saudara-saudara kami yang kena COVID-19. Biarlah dalam iman, dalam pengharapan, dalam kasih mereka tetap setia kepada Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami Bapa, ada maksud, ada rencana, ada kehendak yang Kau nyatakan dalam perjalanan hidup kami setiap hari. Engkau berkati apa yang mereka perjuangkan dan usahakan pada hari ini. Bahkan pemerintahan bangsa dan negara kami di tengah-tengah dunia ini, dari presiden sampai yang terendah, biarlah mereka berjuang untuk pemulihan keadaan kami, bangsa dan negara kami Indonesia, bahkan khususnya ada di kota Palangkaraya. Bapak yang baik, Bapak yang penuh cinta kasih, berkati warga jemaat kami dimanapun mereka berada, yang sedang merayakan ulang tahun, bertambah umur, bertambah usia, bahkan juga yang merayakan sukacita dan berkat yang Kau berikan dalam perjalanan hidup mereka. Biarlah berkat dan kebahagiaan mereka pun Engkau berikan dalam perjalanan hidup mereka. Bahkan pada hari ini Ibu Bapak penutur dan diakon pendeta, koster, pemusik, bahkan yang lainnya yang mendukung pelaksanaan ibadah hari ini, Tuhan Engkau berkati. Biarlah segala sesuatu yang boleh kami lakukan untuk Tuhan. Biarlah waktumu yang boleh kami andalkan dalam perjalanan hidup kami. Biarlah waktu Tuhan yang menentukan segala sesuatu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa atas seluruh kehidupan yang Kau nyatakan bagi kehidupan kami. Badan pekerja harian, majelis jemaat, majelis resort, bahkan sinode. Berkati Tuhan apa yang telah dilakukan dalam setiap pelayanan yang diberikan bagi warga jemaat, agar iman, kepercayaan dan keyakinan kami semakin hari semakin kuat. Kami mampu menghadapi hari-hari kehidupan ke depan dengan baik. Terima kasih Bapa atas semua yang Kau berikan kepada kami sepanjang 1 minggu yang lalu. Mampukan kami melakukannya dengan baik sepanjang 1 minggu ke depan. Sempurnakan doa kami ya Bapa yang Kau ajarkan pada murid-Mu, bahkan hari ini kami bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sampailah kita pada persembahan syukur. Dan sebagai nats persembahan yang diambil dari 2 Korintus 8 ayat ke-12 yang bunyinya demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebelum kita menyerahkan persembahan syukur, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sudah mengajarkan kami senantiasa bersyukur dalam segala hal. Terima kasih juga atas segala berkat yang sudah Engkau berikan sepanjang minggu ini dalam hidup kami. Bapa di surga, jika sebentar lagi kami akan menyerahkan persembahan syukur kami, berkati persembahan syukur ini agar dapat menjadi kepujian dan kemuliaan nama-Mu, dan juga untuk pelayanan sesama kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami panjatkan seluruh seru dan doa kami ini. Amin. Sambil menyerahkan persembahan syukur, jemaat menyanyi dari Kidung Pujian, Kecaplah dan Lihatlah, yang kita nyanyikan 2 kali. Kecaplah
Jemaat diundang berdiri. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.